Halo Sobat MBO, pernah mendengar tentang Advanced Persistent Threats atau yang biasa disingkat sebagai APT? Nah, hari ini kita akan membahas apa itu APT, siapa aktornya, serta bagaimana mereka beroperasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem-sistem penting. Jadi, pastikan perhatikan penjelasannya, karena informasi ini akan sangat penting bagi semua yang peduli dengan keamanan digital. Kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Advanced Persistent Threats atau APT. Ini bukanlah serangan siber biasa. APT melibatkan kelompok serangan yang sangat terlatih, baik berafiliasi dengan negara atau tidak, dan juga yang menggunakan teknik canggih untuk masuk ke dalam sistem target dan tetap tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. Kelompok-kelompok ini tidak hanya mencari akses, tetapi mereka ingin memantau dan mencuri informasi bernilai seperti data perusahaan, rancangan teknologi tinggi, atau bahkan informasi kebijakan nasional. Dengan kata lain, mereka bukan hanya ingin mengambil uang secara cepat, tetapi juga akses jangka panjang untuk tujuan eksploitasi yang serius. Di sepanjang tahun 2023, beberapa kelompok APT terkemuka yang patut diperhatikan termasuk Lazarus, Winty, Kimsuky, Anchor Panda, dan APT40. Masing-masing kelompok ini memiliki tujuan, metode, dan dampak yang unik terhadap keamanan global dan sektor-sektor tertentu. Yang pertama adalah Lazarus. Lazarus juga dikenal sebagai Hidden Cobra atau Labyrinth Co-5, merupakan kelompok serangan siber yang diindikasi terafiliasi dengan Korea Utara. Mereka bertujuan untuk mencuri data dan informasi bernilai tinggi. Bisa juga motif finansial, spionase, sabotase, dan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan juga politik. Keterlibatan pemerintah Korea Utara menambah dimensi geopolitik pada aktivitas Lazarus. Kelompok ini tidak hanya menargetkan sektor keuangan, lembaga pemerintah, dan juga industri, tetapi juga melakukan operasi serangan besar yang mencakup peretasan bank dan juga pencurian dengan menggunakan mata uang kripto. Yang kedua adalah Winty. Winty juga dikenal sebagai Blackfly atau Wake Panda, merupakan kelompok serangan siber yang diindikasikan berafiliasi dengan Tiongkok. Kelompok ini diketahui aktif sejak tahun 2010 dan memiliki tujuan untuk melakukan pencurian informasi dan spionase. Winty diketahui terlibat dalam operasi siber yang kompleks dan berfokus pada sektor industri dan juga lembaga pemerintah dengan menggunakan metode serangan canggih termasuk eksploitasi perangkat lunak dan kampanye spear phishing. Kelompok ini terlibat dalam pencurian data rahasia, terutama terkait kekayaan intelektual dan informasi industri, serta terlibat dalam serangan terhadap penyedia perangkat lunak dan pemasaran digital. Selain pencurian data, Winty juga terlibat dalam serangan yang merusak dan pemalsuan sertifikat digital. Ancaman yang ditimbulkan oleh APT Winty melibatkan risiko pencurian data bisnis, potensi kerugian finansial, ancaman terhadap keberlanjutan operasional, dan dampak jangka panjang pada keamanan siber global. Yang ketiga adalah Kimsuky. Kimsuky juga dikenal sebagai Thellium, Black Banshee, atau Velvet Co-5, merupakan kelompok serangan siber yang terindikasi berelasi dengan Korea Utara, berdasarkan ditemukannya string dengan bahasa Korea pada malware yang digunakan dalam campaign ini. Kelompok ini memiliki tujuan untuk melakukan pencurian informasi maupun spionase, serta terlibat dalam berbagai kampanye serangan dengan target sektor pemerintah, militer, dan lembaga penelitian di berbagai negara. APT Kimsuky dikenal menggunakan metode serangan seperti spear phishing, malware yang dikustomisasi, dan eksploitasi kerentanan perangkat lunak untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Kimsuky memiliki kecenderungan untuk mengincar informasi rahasia terkait kebijakan dan keamanan nasional. Ancaman dari APT Kimsuky mencakup risiko pencurian data yang signifikan, pelanggaran keamanan nasional,
potensi kerugian berat bagi entitas yang ditargetkan, dan potensi dampak serius terhadap kestabilan keamanan global. Yang keempat adalah Anchor Panda. Anchor Panda juga dikenal sebagai APT-14, merupakan kelompok serangan siber yang diindikasikan berelasi dengan Tiongkok. Kelompok ini diketahui aktif sejak tahun 2012 dan dikenal dengan keterlibatannya dalam aktivitas serangan yang terkoordinasi dan bertarget tinggi. Anchor Panda menargetkan entitas maritim dan kelautan, membawa dampak signifikan pada industri pelayaran, pembangkit listrik, dan teknologi kelautan. Modus-modus operasi kelompok ini melibatkan penggunaan teknik serangan canggih seperti spear phishing, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan penggunaan malware khusus yang dirancang untuk menyusup dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Malware yang digunakan oleh Anchor Panda antara lain Ghostwrite, Poison Ivy, dan juga Thornred. Anchor Panda dikenal karena tujuannya yang berkaitan dengan intelijen dan ekonomi. Ancaman dari APT Anchor Panda tidak hanya mencakup risiko pencurian data sensitif, tetapi juga spionase industri yang dapat mengguncang fondasi teknologi dan ekonomi, serta risiko kerahasiaan nasional. Yang kelima dan sekaligus terakhir adalah APT-40. APT-40 juga dikenal sebagai Leviathan, Bronze Mohawk, TA-423, atau Red Leiden, merupakan kelompok serangan siber yang terindikasi terafiliasi dengan Tiongkok. Kelompok ini diketahui mulai aktif beroperasi sejak tahun 2009 dengan operasi yang terfokus pada pengumpulan intelijen dan spionase di sektor maritim, industri pelayaran, pembangkit listrik, dan teknologi kelautan. Ancaman dari APT-40 mencakup risiko pencurian data sensitif, kerahasiaan teknologi, dan potensi dampak terhadap keamanan nasional. Ancaman yang dibawa oleh APT-40 tidak hanya merinci ancaman pencurian data dalam sektor pelayaran dan energi, tetapi juga membawa nuansa spionase industri yang dapat merusak stabilitas keamanan nasional. APT-40 menggunakan berbagai teknik serangan, termasuk spear phishing, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan penggunaan malware khusus untuk menyusup dan memantau jaringan target. Buat Sobat MBO yang bertanya, kira-kira apa sih pentingnya memahami APT? Jawabannya simpel, karena dengan memahami bagaimana mereka beroperasi, kita dapat lebih siap dan mampu melindungi infrastruktur dan data berharga dari serangan yang semakin canggih dan juga merusak. Setelah mengetahui tentang bahaya APT, kalian akan lebih sadar dan juga akan lebih waspada serta siaga dalam mengantisipasi risiko dan ancaman ini. Dan buat Sobat MBO yang masih penasaran kira-kira seperti apa sih sistem atau cara kerja APT? Seperti yang sudah Mimin bahas di atas, mereka akan menggunakan teknik seperti spear phishing, malware khusus, dan eksploitasi kerentanan perangkat lunak untuk mendapatkan akses yang tidak sah dan bertahan dalam sistem target. Meskipun APT merupakan salah satu ancaman yang canggih, tapi bukan berarti kita tidak punya langkah untuk mengantisipasi. Kira-kira bagaimana sih cara melindungi organisasi dari ancaman APT? Jawabannya adalah dengan menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif, termasuk di dalamnya adalah pembaruan perangkat lunak secara teratur, pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, dan juga kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman siber. Dengan tips-tips yang barusan Mimin sampaikan kepada Sobat MBO semua, kalian dijamin akan lebih aware dalam melindungi organisasi maupun perusahaan kalian dari ancaman APT. Itu tadi informasi penting tentang Advanced Persistent Threats atau APT. Semoga ada banyak ilmu dan informasi bermanfaat yang bisa dipetik. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.